Subhanaka imudaim Subhana hayyul qayyum Subhana hayyul ladzi la yanamu wa la yafut Subhana rabbiyal a'la Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan cap kaki 3. Alhamdulillahi a'zamu jalilul akbar wa muhitu ala makhluki bil ajhar waqfina di syarra kulli dishar bihaulaka wa quwatikal akbar bihaqqi bismillahi a'zamu jalilul akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa ta'zim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para tuan guru, para alimil ulama, asatid dan asatidah Desa Kalijurang. Benar Bu? Benar. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, para ulama, Allah berikan kesehatan dan panjang umur, amin. Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Suriyah NU Ranting Kalijurang Kiai Sofwan Al-Hafidh. Ngapunten Kiai, yang mana ini Kiai? Di musola. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Tanfiziyah NU Kiai Dr. Andes Haji Nuruddin. Salah, Nuruddin. Ibu kenal? Kenal. Yang mana? Yang mana? Masya Allah, ngapunten Kiai. Beserta para jajaran pengurus NU, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu. Sama-sama kita doakan kiai-kiai kita, Allah berikan istiqomah, amin. Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin. Allah jadikan kiai-kiai kita kiai-kiai yang lahir batinnya kiai, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, Uminah Haja Siti Maimunah selaku Ketua Jam'iyah Ulangi.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita gugu dan kita tiru orang tua kita, Ustazah Hajah Siti Muawwanah, benar, selaku Ketua Jam'iyah Al-Maghfirah. Tadi saya ketemu, ternyata udah sepuh. Saya kira masih 25 tahun. Ya Allah, kita doakan guru kita, orang tua kita, kita, yang mungkin dari muda sampai sesepuh ini masih senang pengajian, masih senang nuntut ilmu. Kita doakan beliau panjang umur, sehat lahir batin, dijadikan umurnya taat dalam beribadah, dijadikan untuk kita menjadi seorang orang tua yang salihah. Amin ya robbal alamin. Masih ada lagi Bu, masih panjang banget tuh. Sampai setengah 12 ini penghormatan aja. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Kalijurang, Bapak Edi Rianto SH, bener nggak Bu? Yang mana Bapak? Ngampura, yang ganteng. Bu Lurah ikut Pak? Enggak, pantesan berani bilang ganteng. Beserta para jajaran, kita doakan para pemimpin kita, Allah jadikan pemimpin yang solih, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Allah jadikan semua jeripayah, pikiran, tenaga, harta menjadi syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya robbal. Beserta jajaran semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak RW ada Bapak RW ada ya. Bapak RT kita sama-sama doakan. Bapak RT kita doakan tahun depan jadi RW, amin. Jangan ketawa, amin. Bapak RW jadi lurah, Bapak lurah jadi camat. Camat ada camat? Pak Camat ada? Nggak ada. Yaudah yang ada aja didoain. Ibu mau suaminya jadi RT? Kan RT-nya udah jadi RW tadi. Mau jadi RT mau? Suaminya jadi RT mau? Ah ribet Arya jadi RT katanya. Nggak ada gajinya tapi tiap ada masalah RT lagi. Ada yang meninggal datang ke RT. Ada kemalingan datang ke RT. Data bansos datang ke kebakaran datang ke RT semua kerjaan. Jadi mau suami ibu jadi RT mau? Berarti jadi RT pahalanya besar. Jadi RT pahalanya besar. Jadi RT pahalanya banyak. Jadi RT pahalanya besar. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para ketua muslimat, ketua patayat, ketua ansor, ketua ibnu, sahabat, banser, garfa, dan para jajaran yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang sangat luar biasa. Tadi di depan ganteng-ganteng nggak Bu? Ganteng nggak? Udah punya anak belum tadi yang di depan tuh? Udah. Ansornya ganteng Bu? Ketua ansornya ganteng nggak? Ganteng. Tadi banser yang ngebaris ganteng. Gantengan siapa sama saya? Kalau bilang gantengan banser saya udahin ceramahnya. Enggak Bu, kami sama-sama ganteng. Pak Lurah ganteng, Bapak Kiai ganteng, karena kami laki-laki. Atau kalau saya cantik gimana? Ibu mau saya cantik mau? Ini sorban saya jadiin kerudungan.
Ibu mau hadiah kerudungan mau? Mau kena mau? Mana tadi dibawa sama? Nah, jadi ibu saya ini bawa voucher umroh. Voucher sampai terminal Bumi Ayu. Hadirin rahimakumullah, kita sama-sama doakan segenap semua para pengurus NU, Allah jadikan dalam dirinya keistiqomahan, semua pengorbanannya Allah jadikan pahala dan diganti dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati dan saya muliakan segenap para takmir musolah Al-Falah beserta jajaran. Musolahnya yang mana ini, Bu? Yang belakang. Mudah-mudahan apa-apa yang dicurahkan untuk tempat ibadah kita oleh para takmir menjadi satu nilai ibadah yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Saya hormati dan saya muliakan segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Dilunaskan hutangnya, awet muda, yang rumah tangga jadi sakinah mawaddah warohmah, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang duda dapat janda, yang janda dapat duda. Ada janda, Pak Duda ada, Pak. Ada Ustadz janda tahun 70-an katanya. Ya Allah ya Rabbana. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, saya ini orang Brebes tinggal di Salem. Di Salem bahasa Sunda. Dari lulus SD saya berangkat ke Jakarta, Bogor sampai selesai kuliah sampai sekarang. Terus dapat istri lagi orang Salem, putrinya ketua PCNU Salem. Akhirnya pulang. Jadi saya lancar bahasa Indonesia, lancar bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa ngerti tapi sedikit bisa ngomong. Saya yang sering saya dengar itu kalimat raimu tuh apa tuh, ngerti saya tuh. Itu bahasa Turki. Ada kalimat wis teka, itu saya ngerti juga. Kalau tresno karo koe artinya apa, Bu? Tresno karo koe artinya apa? Ya. Ya Allah, jadi kira-kira kalau sekarang ini saya harus ngisi pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Terserah. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda. Hadirin jamaah rahimakumullah, setengah 12 aja udah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ternyata sampai kesempatan kali ini kita masih ditetapkan hidayah, sampai akhirnya kita bisa berkumpul untuk merayakan, memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada kehadiban alam baginda Nabi besar Muhammad. Yai, ini saya izin berdiri enggak apa-apa ya? Bu, saya izin berdiri enggak apa-apa ya? Ibu yang belakang kelihatan enggak? Ya. Ibu yang belakang mau hadiah enggak? Saya hitung-hitung nih jamaah sekitar 7.885. Jadi salah satu fungsi pohon di sini nyender, Bu. Kalau capek begini. Jadi kita ngumpul memperingati apa, Bu? Maulid Nabi. Ada dalam satu makalah
Dulu di zaman baginda Nabi ada seorang badui. Tahu badui nggak bu? Orang kampung. Tahu badui? Badui itu orang yang tinggal di tengah hutan jauh dari keramaian. Dia tidak tahu ciri-ciri orang modern. Di zaman baginda Nabi, karena di sana gurun, maka orang badui tinggalnya di ujung gunung di tengah-tengah gurun. Suatu saat orang badui ini ternyata ingin bertemu dengan baginda Nabi. Karena dia masuk Islam tapi belum ketemu baginda Nabi. Akhirnya nih orang badui jalan ke kota Mekah. Ibu pernah ke Mekah? Belum? Mekah belum? Ibu tahu rumah sakit Siti Aminah? Belok ke kanan Mekah ya? Ya Allah ya Rabb. Ternyata orang badui ini sudah masuk Islam oleh sahabat Nabi, tapi belum pernah ketemu dengan baginda Nabi. Syahadat diucapkan nama baginda Nabi, solawat sering dia baca, sampai akhirnya kerinduan muncul di dalam hatinya. Akhirnya ini orang badui dari kampung jalan ke Mekah sampai belasan hari demi ketemu dengan Rasulullah. Ini orang badui jalan ibu berhari-hari, sampailah di pinggir kota Mekah. Sampai di pinggir kota Mekah ketemu dengan sahabat. Akhirnya dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabatku, aku berjalan belasan hari dari kampungku di tengah gurun di balik gunung. Sampailah aku sekarang ke pinggir kota Mekah, tidak lain dan tidak bukan karena aku ingin bertemu dengan baginda Nabi. Sekarang tolong tunjukkan di mana rumah baginda Nabi. Dulu belum ada ojek, belum ada map, ada onta. Ibu tahu onta? Tahu onta? Lihat di mana? Lihat di mana? Taunya juga wedus. Onta ada di Kali Jurang, onta ada. Bu, itu onta tinggal di Arab dari kecil nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ibu tanya sama temen ibu yang udah haji, udah umroh, di sana onta nggak bisa bahasa Arab. Percaya nggak? Di sini kambing bisa ngomong Jawa nggak bu? Kalau kambing bisa ngomong Jawa bukan embe, embo. Akhirnya ini orang yang ditemui si badui memberikan jalan, wahai saudaraku, kalau engkau ingin ketemu dengan baginda Nabi, jalan saja ke tengah kota Mekah, nanti tanyakan kepada orang yang kau temui. Akhirnya ini orang jalan lagi sampai ke tengah kota Mekah, Pak. Ditanyalah, ternyata orang di kota Mekah ketemu dengan sahabat Nabi yang kedua kalinya. Dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai sahabatku, aku sudah berjalan belasan hari dari kampung sampai ke kota Mekah. Di pinggir kota Mekah aku bertemu dengan sahabat. Ternyata aku diarahkan ke tengah kota. Hari sekarang aku sudah sampai di sini dan diarahkan untuk bertanya kepada orang, di mana rumah Rasulullah? Akhirnya nanya, di mana rumah Rasulullah? Rumah Rasulullah yang di sebelah sana. Kamu datang silahkan ketuk pintu. Akhirnya ini si badui sampai ke rumah Rasul. Dia ketuk pintu, bu. Tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika diucapkan salam, keluarlah baginda Nabi dengan menjawab waalaikumsalam. Diketuk pintu, baginda Nabi keluar jawab waalaikumsalam. Setelah dijawab waalaikumsalam,
ternyata orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, mahiyas sa'ah?" Rasulullah, kiamat itu apa? Ada orang baru kenal, ketemu, baru salam, tiba-tiba nanya kiamat itu apa? Ibu ada tamu tadi undang, ibu nggak kenal dari kampung mana, ketok rumah ibu, tok, assalamualaikum, ibu keluar, waalaikumsalam, tiba-tiba nanya begini, utang udah lunas apa belum? Kira-kira sopan apa enggak? Tapi ternyata baginda Nabi senyum. Sahabatku, tamuku yang mulia, kamu baru datang, baru kenal, tiba-tiba nanya kiamat. Apa kamu sudah siap menghadapi kiamat? Ditanya sama baginda Nabi. Kamu siap nggak ngadepin kiamat? Dijawab Bu sama si Badui. Ya Rasulullah, sholatku memang belum baik, zakatku belum sempurna, ibadahku belum khusyuk. Tapi kalau engkau bertanya, kapan aku siap menghadapi kiamat? Jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, jangankan besok, hari ini kiamat aku siap hadapi, karena aku cinta kepadamu wahai baginda Nabi. Ada orang Baduy siap hari ini kiamat karena cinta sama baginda Nabi. Sekarang saya mau nanya, ibu cinta nggak sama baginda Nabi? Bapak cinta sama baginda Nabi, Pak? Ibu benar cinta sama baginda Nabi? Benar cinta? Bapak diam, saya mau nanya ibu-ibu, lebih cinta mana, baginda Nabi apa suami? Pilih satu. Baginda Nabi apa suami? Dia mikir gini, kalau bilang lebih cinta baginda Nabi, takut suami saya ada. Kalau bilang lebih cinta suami, takut salah jawabannya. Ibu lebih cinta mana, baginda Nabi apa suami? Gini aja, gini saya tanya, Bu, yang belakang Bu, baginda Nabi pernah bohong sama ibu? Baginda Nabi pernah bohong sama ibu? Suami? Bukan saya apa yang ngomong. Baginda Nabi pernah nyakitin ibu? Suami? Pak, katanya suaminya sering bohong, padahal ibu-ibu yang sering bohong, percaya nggak Pak? Padahal istri yang sering bohongin suami. Saya tanya, ibu berapa tahun rumah tangga, kalau nyuci celana suami nemu duit dibalikin nggak ke suami? Tukang bohong. Misal ibu nyuci celana suami, lagi nyuci, tiba-tiba di kantong celana suami ada duit 7.800.000. Boro-boro 7.800.000, paling 750, paling 7.500 katanya. Ibu suka cerita nggak kalau kayak begitu? Benar. Katanya tanggung, cuman segini, mendingan disimpan buat beli bawang. Bu, lebih cinta mana, suami apa baginda Nabi? Masih bingung juga dia Pak. Biar adil katanya. Arya biar adil, yang ditanya coba bapak-bapak juga ditanya. Kita tanya, Pak, ngapunten Pak, bapak cinta sama istri? Cinta. Lebih cinta mana, suami apa baginda, istri apa baginda Nabi? Katanya lebih cinta bojo, lebih cinta istrinya daripada baginda Nabi. Sekarang saya mau nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu diem. Misal Pak, misal istri kita hilang 2 tahun. Diam nih bapak-bapak yang ditanya. Diam.
Istri kita orang kali jurang hilang 2 tahun. Banser sekecamatan udah nyari ke gunung-gunung. Kali ditelusurin, lapor polisi, bikin pengumuman, sampai di jalan besar bikin banner foto istri kita telah hilang. Istri saya ciri-ciri jidat jenong, hidung pesek. 2 tahun hilang Pak, nggak ketemu, kita mau ngapain? Ya, kawin lagi. Kira-kira yang kayak gitu cinta apa enggak, Bu? Sekarang kencang banget enggak kata. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa? Ternyata agama mengajarkan cinta kepada apapun ternyata harus di bawah kecintaan kita kepada Allah, kemudian cinta kepada baginda Nabi, baru cinta kepada orang lain. Artinya gimana? Cinta kepada suami harus di bawah cinta kepada baginda Nabi. Cinta kepada anak harus di bawah cinta kepada baginda Nabi. Kenapa? Pak, Ibu, kebalik tuh. Pak, Ibu, Bu, Pak, oh, benar. Ibu, Bapak, benar nggak Bu? Orang yang ada cinta di hatinya kepada baginda Nabi, kalaupun dia berantem sama istri nggak akan lama. Ada apa nih? Ada apa nih? Ya Allah ya Rabbi. Bu, lanjut. Kalau ada di hati kita kecintaan kepada baginda Nabi, ketika kita punya masalah dengan suami, masalah nggak akan lama. Kenapa? Baginda Nabi melarang bertengkar dengan suami melebihi 3 hari. Ibu kalau berantem sama suami berapa hari? Bu, berantem sama suami berapa hari? Kalau orang yang cinta kepada Nabi, ketika dia mendidik anak, tidak akan keluar kata-kata yang kotor. Wah, ini marah sama anak, keluar bahasanya, Masya Allah. Biasanya gimana kalau ngomel sama anak, Bu? Kalau pakai bahasa Jawa, saya ngertinya itu doang. Tetangga saya tuh orang Jawa di Bogor, kalau ngomongin anaknya gitu, raimu gitu. Saya bingung, raimu tuh apa? Kenapa tiap ngomelin anaknya raimu? Dijawab sama anaknya, cocotmu katanya. Emang apa? Artinya apa emang? Allah. Ibu, semarah-marahnya kepada anak jangan sampai keluar kata-kata kasar. Bu, ibu marah keluar kalimat goblok, bisa jadi goblok beneran tuh anak. Saya begini Pak, waktu saya dulu masih kuliah, jelek-jelek begini, pas kuliah pinter saya dulu Bu. Ketika ada rombongan Raja Salman ke Indonesia, ternyata terpilihlah Arya Wijaya menjadi salah satu mutarjim, penerjemah ke kedutaan. Akhirnya saya nganter. Saya ketemu dengan satu rombongan dari Kementerian Agama Saudi, itu salah satunya Imam Masjidil Haram. Bu, Imam Masjidil, dia cerita begini, Arya, dulu waktu kecil saya ini nakal. Waktu umur 5 tahun, kata Imam Masjidil Haram ini, saya nakal. Ibu saya itu jualan kue, roti. Ibunya bikin roti, dia bawa pasir, dicampur itu pasir ke adonan tepung buat roti. Diaduk sama ibunya, dimasak, masukin oven tuh roti Pak.
dijual, dimakan sama pelanggan, rotinya ngamuklah ibunya. Kenapa? Siapa yang masukin pasir? Tiap jual roti, rotinya ngeres. Akhirnya ketahuan sama ibu, nih yang jadi imam Masjidil Haram. Apa kata beliau? Saya itu dipukul kaki saya dipukul punggung saya, tapi ibu saya ngucapin begini, gue sumpahin lo jadi imam Masjidil Haram, sumpahin jadi imam Masjidil Haram. Sambil dipukul, sambil ngomong, disumpahin, doain jadi imam Masjidil. Tercoba kalau anak ibu bandel, sambil dihukum bilang, saya sumpahin kamu jadi presiden, saya sumpahin kamu jadi presiden, saya sumpahin kamu jadi DPR. Lagi rame kan DPR. Ya Allah Pak, hari Jumat saya ngisi ceramah di Jakarta. Lewat satu jalan tutup, lewat satu jalan tutup, demo. Masya Allah, tadi saya kira jalan ke sini juga ada demo, ternyata nggak ada. Alhamdulillah. Iya ibu, ini pesan moral nih, begini nih. Mohon maaf. Dari sejak awal NU berdiri, ternyata NU selalu menjadi kiblatnya para pemimpin untuk konsultasi. Kalau ada yang bilang begini, NU itu tidak berani menggerakkan masanya untuk bersuara kepada pejabat. Kata siapa? Kalau ada orang bilang seperti itu, ingatkan kepada sejarah, siapa orang yang mendeklarasikan fatwa untuk resolusi jihad melawan penjajah? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ada orang bilang itu, jangankan mereka, penjajah aja dilawan sama orang NU. Jadi ibu, sekarang kalau ada demo-demo, lebih baik ibu ngikut demo masak. Kalau ada sales kompor gas, tutorial masar kompor gas, mendingan ikut demo itu. Kenapa ibu? Kasihan. Ibu takut kenapa-napa. Boleh nggak kayak begitu? Silahkan, nggak ada yang larang. Tapi kita masih punya kiai, kita masih punya guru yang insya Allah pemikirannya bukan cuman pakai otak, tapi pakai hati melalui jalan tirakat. Ibu suka tirakat? Suka tirakat? Ibu suka tirakat? Ibu suka tirakat? Kalau saya pribadi bu, ibu mau orang demo ya hak dia. Tapi kalau saya ngajak, jangan dulu. Jangan dulu, kasihan. Ibu tahu gas air mata nggak? Ibu sama kompor gas aja takut, apalagi gas air mata. Nggak kena gas air mata aja ibu sering nangis, apalagi kena gas air mata. Benar? Ibu suka nangis? Nangisin apa? Nangisin apa? Ya Allah ya Rabbana. Hadirin rahimakumullah, maka akhirnya ketika kita bercerita baginda Nabi, kita peringati maulidnya untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Siapapun bisa, siapapun berhak berkata saya cinta baginda Nabi, semuanya bisa. Saya ceramah di Bekasi nanya sama jamaah, cinta sama baginda Nabi? Cinta. Di Bogor ceramah begitu, cinta, cinta, di semua tempat cinta. Tapi bisakah kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi? Bu, kira-kira bener apa enggak kita cinta sama baginda Nabi? Kita buktiin sekarang. Ini waktunya kan saya ceramah sampai 2:30 ya. Bener enggak? Hadiah. Sampai 2:30. Akhirnya Imam Ghazali dalam satu kitab Mukasyfatul Qulub, beliau mengutip satu hadis yang berbunyi sidqul muhabbah fi thalathati khisalin. Kalau seandainya ada orang yang berkata cinta kepadamu, kalau seandainya ada orang yang berkata sayang kepadamu,
buktikan dengan 3 perkara. Kalau kita bilang cinta sama baginda Nabi, terbukti atau 3 dengan 3 pasal ini. Kalau suami ibu bilang cinta sama ibu, tinggal ibu buktiin dengan 3 cara. Kalau istri bapak bilang cinta sama bapak, buktikan dengan 3 cara. Yang pertama, ayahtaro kalama habibihi ila kalami gairih. Orang yang cinta, dia akan lebih memilih menyebut nama orang yang dia cintai daripada yang lain. Kalau sekarang kita bilang cinta sama baginda Nabi, berarti sehari-hari kita sering baca sholawat. Sekarang saya tanya, ibu sering baca sholawat apa enggak? Kapan? Saya mah baca sholawat tiap hari, karena saya sholat harus baca sholawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma. Itu baca. Di luar itu kira-kira kita suka baca enggak, Bu? Baca enggak? Kapan? Kapan? Hadirin rahimakumullah, maka bukti pertama orang yang cinta, dia akan sering menyebut namanya. Kalau seandainya kita bilang cinta kepada baginda Nabi, pasti yakin hidupnya sehari-hari banyak membaca sholawat. Sekarang tinggal kita itu, ibu lebih banyak mikirin utang apa banyak mikirin sholawat? Bu, Pak, nggak di mana-mana ceramah kalau manggil ibu-ibu tuh kompak. Bu, dalam. Kalau bapak-bapak, Pak, baru pasti 3 kali. Kalau ibu-ibu kan, Bu, dalam. Kalau bapak-bapak dipanggil, Pak, percaya nggak? Tes sekarang, Bu, Pak. Berubah. Ibu hadirin rahimakumullah, Bapak, ibadah secara pelaksanaan kebagi jadi 3. Ibadah secara pelaksanaan kebagi jadi 3. 1, ibadah ada yang mudah juga murah. Kedua, ada ibadah berat tapi murah. Ketiga, ada ibadah yang berat juga mahal. Pertama, ada ibadah yang mudah juga murah. Membaca kalimat thayyibah gampang nggak, Bu? Baca istighfar gampang nggak? Baca tasbih gampang nggak? Baca sholawat gampang nggak? Bayar nggak, Bu? Itu mudah juga murah. Contoh, ibu pagi-pagi nyuci beras sambil baca subhanallah, subhanallah, bisa? Gampang. Ibu motong bawang sambil baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu nyetrika sambil baca la ilah la. Suami pulang astagfirullah, astagfirullah. Bisa? Gampang baca kalimat thayyibah. Bayar enggak, Bu? 1. Yang kedua, ada ibadah yang berat tapi murah. Apa, Bu? Ibadah yang berat tapi murah, enggak bayar. Yang bisa jawab dapat hadiah. Maju ibu, maju. Maju Bu, ayo Bu, maju Bu. Ini hadiahnya ibu ada sejadah mukena emas 2 gram. Yang ini agak beda nih, Bu. Yang ini agak beda. Anak kucing. Ibu, ada ibadah yang gak harus bayar tapi berat dilaksanain. Apa, Bu? Sholat. Benar. Ibu namanya siapa? So'anah. So'anah, bukan So'imah.
Ibu, ibadah yang berat tapi murah sholat. Ibu mau yang mana hadiahnya? Ayo periksa dulu deh. Oh ini ada kerudung, perabotan rumah tangga. Ayo monggo Bu. Iya, makasih. Ada yang mau lagi? Mau? Ntar dulu, masa langsung tiga-tiganya. Ibadah yang berat tapi murah. Sholat dimanapun bisa dilaksanakan. Ibu kerja di tempat kerja bisa. Ibu ke sawah, bapak ke sawah, di sawah bisa kita laksanakan sholat. Tapi beratnya, masya Allah, berat. Benar nggak Bu? Coba ibu cari di masjid di Kaliurang, ada nggak di depan masjid tulis kayak begini? Wudhu di masjid ini 2.000 rupiah. Buang air kecil 1.000 rupiah. Buang air besar 2.000 rupiah. Mandi 3.000. Sholat wajib 5.000. Sholat jamaah 7.500. Sholat sunnah 2.500. Jika ambil paket keseluruhan 15.000. Ada masjid begitu? Nggak ada. Tapi di sini masjid penuh apa kosong? Pak, murah tapi kira-kira yang murah tapi berat apa lagi? Sholat jamaah. Ya Allah, ibu itu kalau mau sholat jamaah ibu, beratnya kita ngedenger azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid. Pas banget di TV lagi film Asmara Genji. Suka nonton nggak? Nenek nonton Asmara Genji. Bu suka nonton? Ibu lagi main HP. Suka main HP? Suka main HP? Setan gepeng tahu? Tahu TikTok Bu tahu? Instagram tahu? YouTube tahu? Ibu punya TikTok? Ibu-ibu sini punya TikTok? Ibu punya TikTok? Yang bilang enggak jangan bohong. Kemarin saya lihat ibu di TikTok goyang-goyang. Bu, kita laksanain sholat, masya Allah beratnya luar biasa. Kadang-kadang udah dipaksa-paksa kita sholat berangkat, kita sholat berdiri, sholat. Sekalinya sholat, badan sholat, tapi pikiran ngelayang kemana-mana. Bener nggak Bu? Yang lupa-lupa jadi inget. Kalau sholat jamaah bacaannya ngikutin imam. Kalau sholat di rumah nggak jauh dari Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Sholat zuhur Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Sholat asar Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Sholat maghrib Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Paling ada tambahan Inna a'toina kal kautsar. Bener nggak? Udah berat ngelaksanain, sekalinya bisa ngelaksanain, ternyata kalau sholat ya Allah, badan sholat tapi pikiran gak ikut sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, udah tanggal 28, tagihan BRI kur 2 hari lagi ya Allah. Bener Bu? Bener Bu? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, anak yang satu udah mau lulus SMP ya Allah, bentar lagi lulus SMA, mau SMA. Maliki yaumiddin, genteng bocor ya Allah. Ya Allah Ibu, pikiran kita kemana-mana lagi sholat. Kadang-kadang ngelaksanain sholat berat, mau jamaah luar biasa padahal nggak bayar. Itu namanya ibadah murah tapi ibadah berat tapi ibadah berat tapi
Tapi ya Allah, ternyata luar biasa kemuliaan umat baginda Nabi. Ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, umatnya ketika melaksanakan satu ibadah, dia harus khusyuk dari awal sampai akhir. Ternyata umatnya baginda Nabi besar Muhammad, diberikan kabar oleh Imam Nawawi, umat baginda Nabi besar Muhammad, kalau dia sholat pikirannya ngelayang, tapi dia usahakan khusyuk ketika dia sebutkan asyhadu alla ha'il wa asyhadu anna Muhammad, maka dihitung khusyuk sholatnya keseluruhan. Jadi ibu, sekalipun sholat kita ngelayang, pas mau bilang asyhadu itu usahakan pikiran sama hati ingat sama Allah tuh. Kalau kita bisa fokus di situ, sekalipun dia yang lain berantakan pikiran, kata Imam Nawawi, insya Allah dianggap khusyuk sholat kita sepenuhnya. Enak gak bu jadi umatnya baginda Nabi bu? Sayang sama baginda Nabi, sayang. Yang ketiga ada ibadah mahal berat. Kira-kira apa tuh bu? Haji. Terus apa lagi? Umroh. Apa lagi bu? Kurban berat mahal gak? Berat gak kurban? Zakat mal berat gak? Pak, kadang-kadang kita begini nih Pak, kita lagi nggak punya uang, lihat orang kurban, seneng banget ngeliat orang kurban bu. Ya Allah, saya juga nanti kalau punya uang pingin kurban sapi kayak bapak ini. Giran kita punya uang udah bisa beli sapi, hati tuh berat luar biasa. Umroh, apalagi ada orang begini ngelihat tetangganya umroh. Tetangganya berangkat umroh, terus dia ngobrol sama tetangganya yang lain. Ngomongnya apa bu? Dia mah bisa umroh juga gara-gara jual warisan. Bener nggak bu? Kan bedanya laki-laki sama perempuan gini. Kalau laki-laki, kalau lagi ngomongin orang di bawah bercanda, suaranya kenceng, gampang ketahuan. Kalau perempuan ngomongin orang, suaranya kecil, tapi mukanya ya Allah. Tahu nggak? Itu tuh kemarin yang berangkat umroh, dia mah bisa umroh karena punya warisan. Saya juga kalau punya warisan mah berangkat kan. Iya, dia kan punya warisan berangkat. Lah ibu punya kagak? Kadang-kadang kita begitu tuh bu, ngomongin orang terus. Berangkat berat nggak umroh bu? Ibu yang mau berangkat umroh harus divaksin, disuntik, cek kesehatan. Yang mau berangkat haji manasik, cek kesehatan, cek jantung, cek gula darah, cek ini, cek itu. Berat ibadahnya, capek, wukuf, sa'i, luar biasa. Umroh itu bu, kalau dilaksanakan kurang lebih 2 jam. Dari mulai ngambil mikot sampai tahalul kurang lebih 2 jam. Lama dan capek. Mahal nggak umroh? Mahal. Berapa di sini umroh berapa? 35, 40, umroh 40. Umroh sama saya aja yuk bu yuk. Umroh sama saya. Orang Kali Jurang saya kasih 29 juta. Bukan promosi pak. Bukan promosi, enggak. Iya benar ibu, saya janji nih, saya punya janji sama ibu. Orang Kali Jurang yang mau umroh silahkan hubungin saya kasih uang 1 juta. Bener, saya nggak bohong. Anggap saya janji pak. Bapak yang mau umroh, ibu orang Kali Jurang mau berangkat umroh, hubungin saya, cari nomor saya di Garpatu banyak. Di ketua-ketua Batayat hubungi saya kasih uang 1 juta. Nggak bohong, ada ustadz bohong emang? Ada ustadz bohong ada? Ada di sini. Ya saya kasih uang bener 1 juta pas mau berangkat, tapi berangkatnya bareng saya. Hadirin rahimakumullah, intinya ibu, bapak, itu ibadah yang berat juga mahal.
Makanya orang-orang tuh yang mau pada, kadang-kadang saya nganter umroh suka ada yang minta, berapa? Segini. Saya suka mikir, ya Allah mahal banget dia, berat umroh, luar biasa beratnya. Karena uangnya nggak sedikit, apalagi haji harus sehat juga. Makanya saking baiknya Allah, saking maha kasihnya Allah untuk bab urusan haji dan umroh, kalimatnya manistato'a ilaihi sabila, yang sanggup wajib berangkat, yang tidak sanggup nggak apa-apa. Ibu punya uang tapi nggak sehat, nggak wajib bu. Ibu sehat nggak punya uang, nggak wajib juga. Apalagi kalau yang udah tua, ya Allah. Lihat, dulu mah ibu pas muda sehat, jalan kemana-mana kuat. Sekarang udah umur 50 aja, mulai telapak tangan terasa kesemutan, lutut mulai cekot-cekot, duduk lama sudah tidak kuat. Ada yang begitu? Ada. Orang sini banyak yang penyakitan Pak Lurah. Bu, berat juga mahal. Maka bukti cinta kepada baginda Nabi yang pertama adalah membaca sholawat. Gampang nggak bu baca sholawat bu? Gampang baca sholawat. Sholatullah ala Toha, sholatullah ala Yasin, sholatullah ala Salatullah sungguh beruntung wahai manusia bila bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salat salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, utang. Hidup senang bukan banyak, hidup senang hatinya hati yang tenang, hati yang senang, hati yang tenang, imannya menang. Sholat ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah Yasin Habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke amal mulia masuk ke amal durhaka masuk Sholatullah Salatullah salamullah ala Yasin. Jadi bukti cinta pertama kepada baginda Nabi, sering nyebut nama baginda baca sholat.
Kalau ibu pengen mau ngebuktiin suami ibu cinta enggak sama ibu, lihat sering nyebutin nama ibu apa enggak, ngigonya nama ibu apa enggak. Sutiem, ada Sutiem, ada ibu Sutiem? Enggak ada. Padahal kalau ada mau saya kasih hadiah. Ada. Oh jadi ada Pak. Hadirin rahimakumullah, yang pertama harus sering baca sholawat, bukti cinta kepada Nabi. Yang kedua, ayah taro majalah sahabibihi ila majalasi ghairi. Dia lebih memilih kedudukan yang dia cintai daripada kedudukan yang lain. Memilih kedudukan yang dia cintai daripada yang lain, Pak. Kalau kita bilang cinta ke baginda Nabi, berarti kita harus buktikan memilih kedudukan baginda Nabi daripada yang lain. Contohnya begini, ibu tahu artis yang ganteng, tahu? Siapa namanya artis yang ganteng? Shahrukh Khan. Orang India nih ibu nih. Artis Rizky Febian tahu? Raffi Ahmad. Ganteng nggak? Gantengan mana, Raffi Ahmad apa suami ibu? Padahal gantengan Raffi Ahmad daripada suami ibu, tapi ibu bilang tetap gantengan suami cewek. Kenapa bilang tetap gantengan suami ibu? Karena ibu sayang sama suami ibu. Ibu lebih memilih kedudukan suami ibu daripada Raffi Ahmad. Jadi seganteng apapun artis, tetap gantengan suami ibu. Karena ibu memilih kedudukan. Maka ketika kita bilang cinta kepada baginda Nabi, harus dibuktikan memilih kedudukan baginda Nabi. Maka maulid Nabi dirayakan. Ketika kita datang ke maulid Nabi, itu bukti cinta kepada baginda Nabi. Kenapa? Kita utamakan kedudukan baginda Nabi merayakan maulid daripada urusan kita di rumah. Berarti ibu cinta sama baginda Nabi, bener nggak bu? Bener nggak bu? Coba sekarang ibu dari pagi udah baca sholawat, denger baca Quran, doain, tahlil dan lain sebagainya. Kalau di sini, padahal ibu kalau di rumah biasanya lagi ngapain jam segini ibu? Di ruang tamu ibu selonjoran, pakai daster, lihat HP. Buka Lazada, buka Shopee, bener bu? Ibu lihat Shopee, wah daster bagus nih, keranjang. Wah panci bagus nih, keranjang. Tapi ternyata jam segini biasanya ibu lagi santai di rumah, kita lagi istirahat. Gara-gara ada maulid, kita tinggalkan kesenangan tidur kita datang ke maulid. Maka kita sudah mengedepankan kepentingan baginda Nabi, kedudukan baginda Nabi daripada yang lain. Maka bukti kedua, kita masuk kepada bukti kedua. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi. Amin ya robbal. Ya Allah ibu, lihat. Makanya ada orang suka kayak begini. Ibu suka doa panjang umur nggak bu? Bapak suka doa panjang umur nggak? Suka doa, suka. Ibu suka doa. Doa apa? Rezeki banyak. Rezeki banyak. Doa apa lagi? Sehat. Sehat jasmani. Ibu suka doa panjang umur nggak? Ya Allah panjangkan umur saya. Iya begitu. Misal gini pak, bapak yang suka doa panjang umur, ibu yang suka doa ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Tiba-tiba dijawab sama Allah, ibu meninggal umur 280 tahun. Mau nggak? Hah? Nggak mau 280 tahun? 250 tahun. Bu yang belakang. Bu, kelihatan nggak bu? Jangan mau aja. Lihat ini, lihat. Mau meninggal 250 tahun mau? 230 pak, 230. 200.
150. Ini lelang apa umur nih? 120. Ya udah 100 pas. Mau? Nggak mau juga. Tapi tadi doa panjang umur. Dikasih 250 nggak mau. 180 nggak mau. 150, ya udah 42. Panjang nggak mau, pendek. Lihat Bu. Yang sedang-sedang saja ya Allah. Bu, lihat Bapak, ternyata kalimat umur dalam doa itu bukan usia. Ini saya terangin. Umur sama usia beda. Usia itu hitungan waktu kita dilahirkan oleh ibu kita sampai sekarang, hitungan waktu. Kalau ibu dulu dilahirkan tahun 1945, maka sekarang umur ibu 80 tahun, usia ibu 80 tahun. Kalau umur bukan begitu. Beda nggak umur orang yang bangun 3:30 sama bangun 6:30 pagi? Usianya nambah sama, cuman umur beda. Contoh begini, ibu bangun 3:30 di masjid udah tarhim assalatu wassalamun alaik. Ibu cuci beras, masukin ke Magicom, cetek. Ibu langsung ambil wudhu nih, pakai mukena. Ibu sholat, abis sholat nasi mateng, bener nggak Bu? Abis itu ibu rendam pakaian kotor. Abis itu beli sayur, ibu iris-iris, masakan mateng, pakaian tinggal cuci. Selesai cuci ibu jemur. Pagi-pagi ibu mandi, makanan buat suami siap, buat anak siap, pakaian udah dijemur sampai 3:30. Dari 3:30. Ibu-ibu yang bangun jam 6 kira-kira gimana? Bangun jam 6. Belum subuh nih, belum masak nih, anak sekolah nih. Ada nggak ibu-ibu yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Istrinya siapa Pak? Ada yang begitu. Usianya sama, nambah sampai jam 6, tapi umur beda. Umur adalah amal perbuatan kita, umur adalah amalan kita yang dihitung. Maka orang yang rajin ke majelis taklim, orang yang biasa ikut majelis taklim kiai, orang yang biasa ikut sholat berjamaah, orang yang biasa ikut ngaji di majelis taklim, yakin umurnya lebih panjang. Orang yang silaturahminya rajin, yakin umurnya lebih panjang. Udah azan dah? Belum. Bu, kan gini, ibu-ibu makan kadang-kadang celamitan. Iya, telinga ibu-ibu tuh kadang-kadang celamitan. Mata ibu-ibu tuh kadang-kadang celamitan, bener nggak Bu? Ada tetangga beli kipas angin, dia yang muter. Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Orang bawa kami, dianya malah begini nih. Padahal tetangganya yang beli kipas angin. Bu, jadi orang harus besar syukurnya. Insya. Coba kalau saya tanya gini, di sini ada orang miskin, ada? Ada orang miskin? Orang kaya ada? Orang miskin ada? Dengerin orang miskin. Dengar orang miskin. Yang ngomong miskin, yang rasa miskin. Misal tiba-tiba ada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Siapa nama Bapak Gubernur Jawa Tengah? Siapa nama Bapak Gubernur Jawa Barat? Kok kenalan Gubernur Jawa Barat? Aneh Bu, Gubernur Jawa Tengah siapa Bu? Muhammad Lut. Kenapa malah kenalnya sama Gubernur Jawa Barat? Kita tuh orang Jawa Tengah. KDM. Misalnya tiba-tiba jam 10 malam ada Gubernur Jawa Tengah datang ke rumah ibu. Sama Pak Lurah, sama Pak RT, sama Pak RW, ketuk pintu, tok-tok, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam.
Pak Lurah sama Pak Gubernur ya? Iya. Tiba-tiba duduk Pak Gubernur ngomong gini ke ibu, Bu, ibu dapat hadiah dari saya. Ibu saya kasih duit 500 juta, haji sekeluarga, mobil Pajero sama rumah 1 buat ibu. Kira-kira terima nggak, Bu? Tapi saya minta mata ibu saya congkel. Mau dikasih nggak? Pak Lurah udah begini aja nih samping Pak Gubernur. Dikasih nggak, Bu? Kalau dikasih saya congkel nih, begitu. Dikasih nggak? Ya udah, jangan mata, kuping 2 dipotong, kuku 5 dicabut, 500 juta. 1 kuku 100 juta, nggak mau. Pak, lihat, kita sering bilang diri kita miskin, kita sering bilang diri kita sengsara, padahal 1 kuku saja dicabut tidak mau dengan harga 100 juta. Berarti kita kurang kaya apa? Kalau ternyata mobil Pajero, rumah 1 500 juta dan haji tidak mau diambil, ditukar mata 1, berarti kita sudah sangat kaya. Ada orang miskin? Langsung gak ada, Pak. Jadi Pak Lurah, cara menghilangkan kemiskinan di Kaliurang gampang, congkel matanya. Ada orang miskin? Nggak ada, hilang, Pak. Jadi Pak Lurah, kalau seandainya Pak Lurah nanti laporan, insya Allah di Kaliurang nggak ada orang miskin. Kenapa? Karena takut dicongkel mata. Bu, ya Allah, makanya kita harus besar syukur. Lihat, ya Allah, kadang-kadang kita ngelihat ada tetangga kita beli kalung baru, kita omongin. Orang syukur tuh begini, Bu. Orang syukur tuh begini. Ada tetangganya beli gelang, dia lihat, langsung dia ngomong gini, ya Allah, alhamdulillah tetangga saya mah habis beli gelang itu 20 gram. Biar berkah ya Allah, gelangnya saya juga mau gelang, cuman belum bisa beli. Nggak apa-apa ya Allah, nggak punya gelang juga, yang penting saya punya tangan. Orang bersyukur tuh, Bu. Ya Allah, tetangga saya baru beli kalung 50 gram. Saya pingin banget ya Allah beli kalung, tapi nggak apa-apa ya Allah, sekarang mas saya nggak punya kalung juga, yang penting saya punya leher. Ibu beli kalung tapi nggak punya leher, baru di orang maka bukti kita datang ke Maulid adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi, syukur atas nikmat yang Allah berikan bahwa kita sudah dimuliakan dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama sering nyebut nama, yang kedua memilih kedudukan, yang ketiga ayah taruh ridho habibihi ila ridho gairi. Kalau orang cinta, dia lebih memilih apa yang diinginkan kekasihnya daripada yang lain. Ini terakhir, Ibu. Yang terakhir, hadiahnya masih banyak. Dia lebih memilih yang disukai kekasihnya daripada yang lain. Contoh, Rasulullah senang kepada orang yang suka senyum. Rasulullah ridho, senang kepada orang yang suka senyum. Maka bukti cinta kita kepada baginda Nabi, kita harus murah senyum. Bu, murah kan ada orang yang kayak begini, Bu, kalau ditanya, Bu, sehat? Alhamdulillah. Bu, katanya kemarin habis jalan-jalan. Iya, emang kenapa? Beda sama orang yang sering senyum. Bu, sehat? Nah, begitu tuh. Alhamdulillah, tuh, begitu. Ibu coba latihan senyum, tapi tutup kamar ibu. Ibu ngadep kaca terus ibu senyum sendiri. Jangan kelihatan suami. Entar suami ibu ngeliat, ini istri saya sejak kapan? Bu, ada yang mau hadiah? Senyum ke depan, saya kasih hadiah. Angkat tangan. Ah, itu ujung. Maju. Bu, maju sini. Sejak kapan senyum dapat mukena sama kerudungan?
Cuman senyum. Aduh ya Allah, tahu begini katanya senyum aja tiap hari. Bu, maju bu. Bu, ini contoh artis iklan Pepsodent tahun 80-an. Ibu, namanya siapa bu? Huriah. Huriah, Ibu Huriah. Bu senyum bu ke sana bu. Nah, bu milih bu milih yang mana terserah. Wis. Makasih ibu ngelihat orang senyum enak nggak? Enak. Contoh tuh baginda Nabi senang orang senyum. Ibu senyum. Bu, kata baginda Nabi, berbaktilah kepada suamimu, berlemah lembutlah kepada suamimu, cintailah suamimu, muliakan suamimu, layani suamimu. Maka ibu harus ngikutin kata-kata baginda. Ibu suka romantis nggak sama suami? Gimana romantisnya gimana? Suka pak? Suami pulang kerja suka disambut nggak bu? Bu, dalam satu riwayat, seorang istri yang mencium kening suaminya 70 dosanya diampuni, dan dia mendapatkan pahala seperti mencium Hajar Aswad. Jadi kalau suami ibu pulang kerja, salim terus cium keningnya. Wah. Wahai suamiku, keringatmu memang bau menurut orang, tapi bagiku ini adalah wangi kasturi. Keningmu begitu hitam legam, tapi aku anggap ini adalah Hajar Aswad. Bisa bu begitu bu? Suami pulang kerja disambut. Suka nyambut suka. Punya panggilan kesayangan nggak sama suami bu? Hah? Bapak punya panggilan kesayangan sama istri? Ya Allah, lihat pak, suami pulang kerja disambut. Ya Allah ya Rabban. Pak, bu, coba bayangin, suami ibu pulang kerja datang buka pintu, assalamualaikum, ibu langsung begini, anta samsud, anta badrun, anta nu fauqonu. Kata suami ibu, ini udah lama. Ya bu, pak, disambut biar romantis. Kalau seandainya ibu, kerjaan ibu cemberut terus sama suami, entar suami lebih betah main sama temennya. Suami ibu main sama temen terus, pulang subuh, habis subuh tidur. Akhirnya ibu masakan gak dimakan. Kira-kira senang apa enggak hati ibu? Ibu masak gak dimakan, akhirnya ibu nyanyi, perasaan ku berbakti padamu, makan pagi ku siapkan semua. Dijawab sama suami ibu, ku pulang malam karena tak tahan mencari di luar rumah. Berantem terus, akhirnya suami lepas kendali, bak ke muka. Lihatlah, lihat, merah di pipi, bekas. Ujung-ujungnya apa? Pulangkan saja. Atau padahal kalau udah pisah, jangankan 2 tahun, baru sebulan aja udah repot. Dia mikir lagi baru sekarang, oh aku rasakan.
tak punya istri rasanya kesepian. Nyanyi lagi. Baru sekarang oh aku rasakan suami rasanya kesepian, tiada tempat untuk rasa rinduku baru lezat. Ternyata ini pohon buat nyendet. Gimana Bu, barulah apa? Barulah 1 bulan aku sudah tak tahan. Ya Allah, hindari. Padahal baru sebulan. Udah bingung. Karena saking udah sakitnya sama laki-laki, pas ada yang mau ngelamar lagi dia ngomongnya apa? Jenuh aku mendengar lebih baik bukannya sekali, namun ku hanya iman di yang harus tabah. Terus apa Bu? Malam-malam aku tanpa cinta. Ya Allah ya Rabbana. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Lanjutin Allah. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Enggak hafal. Kalau yang ini hafal enggak lagu Ayu Ting Ting? Kesana kemari membawa alamat. Bu, jengjet. Ya Allah ya Rabbi. Ibu, ternyata bukti cinta kepada Nabi kita ikuti apa yang diinginkan baginda Nabi. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dikutip dalam satu kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Ghazali, "Laukana hubbuka haqqan la ata'tahu." Fa'innal muhibba liman yuhibbul muti'un. Kalau seandainya engkau benar-benar mencintai seseorang, engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai, dia akan taat. Kalau kita bilang cinta sama baginda Nabi, maka kita harus taat apa yang diajarkan baginda Nabi. Kira-kira baginda Nabi suruh ngapalin lagu apa ngapalin Quran? Idza asabathum musibah qalu innalil. Tukang ngumumin orang mati. Udah adzan Bu ya? Udah. Bu, jadi kita rangkum dari awal. Yang pertama, orang yang cinta sama Nabi itu sering nyebut nama Nabi. Yang kedua, orang yang cinta sama Nabi lebih memilih kedudukan. Yang ketiga, cinta sama Nabi
Memilih yang jawab kedudukan tadi siapa yang kedua? Maju Bu. Ya Allah. Milih-milih aja deh, milih Bu, milih. Masih ada di mobil hadiah Bu, tenang. Ayo Bu, silahkan. Iya, itu cicilannya 2 kali lagi. Silakan Bu. Ya Allah ya Rabbana. Pak, Ibu, ini bukan tidak hormat adzan ya. Ini terakhir dari saya. Begini, Bu, sekarang sudah banyak pemahaman Bapak nyebar di antara kita bahwa maulid itu tidak boleh. Ada nggak yang begitu? Maulid itu bid'ah. Ada nggak yang kayak begitu? Kita nggak usah urusin. Itu urusan saudara kita. Biarin mereka mau bilang begitu, nggak ngelaksanain, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tetap ngelaksanain. Saya kasih logika sekarang. Ibu, kalau di sini, kalau pisang 1 tandan yang paling ujung itu apa namanya? Hah? Bu Titi. Coba saya tanya sekarang, Bu Titi dijual ke pasar laku apa enggak? Bu Titi? Oh, Bu Titi. Ada Bu Titi, ada. Bu Titi ada. Kalau ada Bu Titi saya dapat hadiah nih. Bu Titi itu dijual ke pasar laku apa enggak? Gimana caranya biar laku? Lihat, ada pisang 1 tandan, ibu pisah-pisah disisirin tuh. Kalau di sini apa dipisah-pisah sisirin tuh apa? Ya, disisir. Pisang 1 tandan ibu pisah-pisah disisir, dibawa ke pasar. Kira-kira yang paling bawah laku apa enggak? Yang dibeli pasti yang atas, Pak. Gimana caranya biar laku yang paling bawah? Jual 1 tandan, dibeli yang atas, yang bawah ke bawah. 1 tundun dibeli. Sekarang ibu saya tanya, ibu pakai kunut? Pakai. Ibu maulid? Dalil maulid apa? Enggak tahu. Kita Pak, ibadah kita kalau dihitung dari husu, dihitung dari ilmu, kita mah betiti di bawah. Maka jangan pisah dari tundunan, supaya nanti ketika di akhirat mau ditarik ke surga ikut sama yang atas. Dari mana kita tahu maulid? Dari orang tua kita. Orang tua kita dari gurunya. Entar kalau ditanya meninggal nih orang sini, ngapain maulid? Apa dalilnya kata malaikat? Enggak tahu. Terus ngapain maulid? Guru saya, kiai saya di kampung begitu. Siapa kiainya? Panggil. Panggil. Yang ngadepin kiai kita nih Pak. Naik lagi tuh pisangnya. Siapa? Guru saya. Panggil. Guru saya. Panggil. Sampai kepada baginda Nabi. Maka kita 1 tandan 1 tundun dengan baginda Nabi. Jangan misah. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pisah. Karena kita cuman betiti. Jangan misah. Betiti. Jangan apa? Artinya gimana? Udah apapun pemahamannya, apapun apa yang datang perubahan-perubahan di lingkungan kita, kita jalankan ajaran-ajaran orang tua kita, kita jalankan ajaran-ajaran guru-guru kita supaya kita bisa ikut dengan mereka. Kalaupun ada saudara kita, lingkungan kita yang bilang ini bid'ah, ini nggak boleh, silahkan pakai buat dirinya. Selama mereka nggak ganggu kita, kita nggak usah ganggu. Kecuali mereka salah-salahkan kita, baru urusan dalil berarti sama kiai. Kita ikut-ikut aja. Namanya juga beti. Berarti orang Kaliurang mulai sekarang semua namanya beti. Ya Allah. Bu, saya bingung. Ini ada 1 lagi hadiah. Saya tebak-tebakan aja deh. Siang mau siapa? Maju. Ayo Mi. Ini ngangkat duluan soalnya. Umi maju. Ya Allah Umi. Mi, ayo Mi. Oh, ini namanya mie betiti.
Ayo Mi maju. Umi nama siapa Mi? Romlah. Umi Romlah. Rom. Dipanggilnya siapa Mi? Angel. Namanya Romlah, dipanggilnya Mi Angel. Mi, Umi, saya mau ngasih hadiah buat Umi. Karena ini terakhir, pertanyaannya gampang. Mi, saya ganteng enggak? Ganteng tapi udah punya istri, kata. Itu tadi bukan istri saya, itu adik saya. Bisik-bisik biar gak kedengeran. Umi, makasih. Ini buat Umi, biar istiqomah ya Umi ya. Sehat-sehat ya Umi. Ibu, sebelum kita tutup, kita baca hadiah Fatihah buat para muwakif musola. Mudah-mudahan tanah yang ditempati untuk musola menjadi satu amal jariah kebaikan yang bisa mengalir kepada sahibul wakif. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain, summa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin, summa ila hadrati anbiya wal mursalin, summa ila hadrati arbaati khulafa rasyidin, summa ila hadrati ya Allah baqiyatus sahabati Rasulillah ajmain, summa ila hadrati ya Allah tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ut tabi'ut tabi'in, wa ila hadrati ya Allah al-imam al-arbah, summa ila hadrati ya Allah khususan Sultanul Syekh Abdul Qadir Jailan, wa ila hadrati Sultanul Ulama al-Imam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali, summa ila hadrati ya Allah jamil mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wa syuhada'i wa salihin wa aimmatir rasidin, summa ila hadrati ya Allah abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati Kiai Haji Hashim Asy'ari. Summa ila ruh, Ibu sebutkan ahli kubur masing-masing. Khususan ya Allah ila muwaqifi hadal makan, ila muwaqifi hadal musallah Haji Ihsan bin Salah, Ibu Sutina binti Sehan, Bapak Wahud bin Daslan, Bapak Khudori bin Wahud, Bapak Ilyas bin Wahud, Ibu Sumarni binti Sajan, Bapak Jarkowi binti Dalijan, Bapak Sahuri binti Kajan, Bapak Ibu Hajah Siti Aminah binti Salah, Bapak Sadwi binti Walim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lahum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah amin, wa bisirril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham, 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 ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Bitahiyatu fi salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir ma madha. Ibu jangan pulang dulu Bu, belum ditutup. Ibu jangan pulang dulu, belum ditutup sama MC Bu. Ibu jangan pulang dulu, duduk dulu, belum ditutup sama MC. Mau saya tutup ini. Bu maaf. Udah cukup tawasulnya. Ibu duduk dulu. Oh biasanya ya Robi Bil bubar ya. Bu. Halo guys, jangan pulang dulu guys. Guys. Mau kemana Besti? Tar dulu Besti. Bu. Ibu kan habis doa. Benar. Lihat bedain tangan ibu habis doa sama belum doa. Lihat telapak tangannya. Nah, angkat satu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.